Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami di sini dari kelompok 8 dengan mata kuliah metodologi penelitian yang beranggotakan saya sendiri Abdul Rahman, yang kedua ada Danar Jati Prasetyo dan ketiga ada Randi Kurniawan. Di sini kami akan mempresentasikan hasil proposal penelitian kami yang sudah kami bentuk yang berjudul yaitu efektivitas pembelajaran berbasis proyek dalam meningkatkan kreativitas siswa kelas 10 SMA Negeri 1 Tanjung Bintang. Next. Nah, untuk abstraknya sendiri pada proposal penelitian kami yaitu pendidikan modern tidak hanya berfokus pada penguasaan pengetahuan akademis, tapi juga pada pengembangan kreativitas sebagai keterampilan kunci dalam menghadapi tantangan globalisasi. Nah, untuk hasil penelitiannya diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan metode pembelajaran yang inovatif untuk meningkatkan kreativitas siswa, serta menjadi panduan bagi pendidik dan dalam mengambil kebijakan dalam merancang kurikulum yang lebih responsif terhadap kebutuhan zaman. Next, akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, yang selanjutnya untuk di latar belakang ya. Pendidikan saat ini tidak hanya menekan penguasaan pengetahuan akademis, tetapi juga kemampuan berpikir kreatif dan inovatif yang menjadi keterampilan kunci dalam menghadapi tantangan globalisasi dan perkembangan teknologi. Pembelajaran berbasis proyek ini atau Project Based Learning atau PBL muncul sebagai metode yang efektif untuk meningkatkan kreativitas siswa karena melibatkan mereka dalam proses belajar yang aktif dan kolaboratif melalui pengerjaan proyek nyata yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Next. Kemudian adalah rumusan masalah pada proposal penelitian kami. Yang pertama itu, apakah pembelajaran berbasis proyek efektif dalam meningkatkan kreativitas siswa? Lalu bagaimana tingkat kreativitas siswa sebelum dan sesudah diterapkan pembelajaran berbasis proyek? Dan apa saja aspek kreativitas siswa yang paling dipengaruhi oleh pembelajaran berbasis proyek? Oke, selanjutnya itu tujuan penelitian kami. Kenapa tujuan penelitian ini diambil dari proposal penelitian kami, diambil dari rumusan masalah yang sudah kami tentukan. Untuk tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama, untuk mengetahui efektivitas pembelajaran berbasis proyek dalam meningkatkan kreativitas siswa, yang khususnya di SMA Negeri 1 Tanjung Bintang. Yang kedua, untuk menganalisis tingkat kreativitas siswa sebelum dan sesudah diterapkan pembelajaran berbasis proyek. Dan yang ketiga, untuk mengidentifikasi aspek kreativitas siswa yang paling dipengaruhi oleh pembelajaran berbasis proyek. Next. Oke, di sini untuk manfaat penelitiannya adalah yang pertama, menambah wawasan tentang efektivitas pembelajaran berbasis proyek. Untuk yang kedua, yaitu memberikan rekomendasi bagi guru dan sekolah dalam menerapkan pembelajaran berbasis proyek untuk meningkatkan kreatif siswa. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu landasan teori. Yang pertama adalah mengenai efektivitas. Efektivitas adalah tingkat pencapaian kegiatan pelaksanaan tugas pokok semua orang dengan dukungan sumber daya yang dimiliki, dengan acuan indikator ideal yang direncanakan. Menurut Thomas Mulyasa 2002-83 berpendapat bahwa efektivitas pendidikan kaitannya dengan produktivitas berdasarkan 3 dimensi, yaitu the administration production function, lalu the psychologist production function, dan the economic production function, yang artinya bahwa efektivitas pendidikan mempunyai 3 dimensi fungsi, yaitu fungsi pelayanan bagi pelaksanaan proses pembelajaran, fungsi perubahan perilaku peserta didik yang dinyatakan dalam prestasi belajar atau hasil belajar siswa, dan fungsi ekonomi, apakah dikeluarkan selama belajar sesuai dengan perolehannya.
Oke, baik. Selanjutnya landasan teori yang selanjutnya yaitu di aspek pembelajaran. Untuk pembelajaran atau proses belajar mengajar merupakan interaksi antara pengajar, siswa, dan bahan ajar atau materi. Nah, pembelajaran menurut Roy J. Kayers 2003 adalah sesuatu yang harus ditempuh seseorang untuk mengerti sesuatu hal yang sebelumnya tidak diketahui seseorang yang telah mengikuti pembelajaran dapat disebut telah mengerti suatu hal apabila ia juga dapat menerapkan apa yang ia telah pelajari. Nah, untuk menurut Dimianti dan Mugiono 1969, pengertian pembelajaran adalah kegiatan guru secara terprogram dalam desain instruksional untuk membuat siswa belajar secara aktif yang menekankan pada penyediaan sumber belajar. Next. Untuk yang selanjutnya yaitu pembelajaran berbasis proyek. Model pembelajaran berbasis proyek adalah model pembelajaran yang berpusat kepada siswa, yaitu berangkat dari suatu latar belakang masalah yang kemudian dilanjutkan pengalaman baru dari beraktivitas secara nyata dalam proses pembelajaran dan dapat menghasilkan suatu proyek untuk mencapai kompetensi afektif, kognitif, dan psikomotorik. Menurut Saifuddin, pembelajaran berbasis proyek ini merupakan metode belajar yang menggunakan masalah sebagai langkah awal dalam mengumpulkan dan mengintegrasi pengetahuan baru berdasarkan pengalamannya dalam beraktivitas secara nyata. Pembelajaran berbasis proyek ini juga menekankan pada masalah-masalah konseptual yang mungkin dialami oleh para peserta didik secara langsung, sehingga pembelajaran berbasis proyek membuat siswa itu sebagai untuk berpikir kritis dan mampu mengembangkan kreativitasnya melalui pengembangan untuk produk nyata berupa barang atau jasa. Kemudian yang selanjutnya yaitu penelitian terdahulu. Yang pertama, penelitian oleh Yeni tahun 2024 menemukan bahwa pendekatan ini meningkatkan kemampuan siswa dalam berpikir kritis dan kreatif. Pembelajaran berbasis proyek telah menjadi salah satu pendekatan yang banyak digunakan untuk meningkatkan kreativitas siswa di berbagai tingkat pendidikan. Lalu yang kedua, Agung Pambudi, Suhartono, dan Tri Sapututi Susiani tahun 2024 meneliti penerapan model Project Based Learning atau PBL untuk meningkatkan kreativitas siswa dalam seni rupa daerah di SD Negeri Peniron. Hasil penelitian menunjukkan peningkatan kreativitas siswa pada aspek fleksibilitas, originalitas, elaborasi, dan fluensi dengan persentase yang meningkat signifikan dari siklus pertama hingga ketiga. Selanjutnya yaitu penelitian dari Solisa tahun 2024 meneliti implementasi metode Project Based Learning untuk meningkatkan prestasi belajar siswa sekolah dasar. Penelitian ini mengungkapkan bahwa PBL secara konsisten meningkatkan keterlibatan siswa dalam pembelajaran melalui proyek-proyek yang relevan dengan kehidupan sehari-hari, yang pada gilirannya meningkatkan kreativitas, motivasi belajar, serta pemahaman konsep pelajaran. Lalu yang selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Agustin dan Zaitun tahun 2024 di SMP Lab School FIP UMJ mengeksplorasi efektivitas metode pembelajaran berbasis proyek pada siswa dengan ADHD untuk meningkatkan kreativitas dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Penelitian ini menemukan bahwa pendekatan Project Based Learning mendorong siswa ADHD untuk berpartisipasi aktif dan menunjukkan kreativitas melalui proyek-proyek yang bermakna. Dan yang terakhir ya adalah penelitian Ingtias Ningsi, Nur Hidayati, dan Ngaziza tahun 2022 meneliti efektivitas model pembelajaran berbasis proyek dalam meningkatkan kreativitas siswa kelas 5 pada materi siklus air di SD Negeri Kepahitan. Penelitian ini menunjukkan bahwa rata-rata nilai kreativitas siswa di kelas eksperimen yang menggunakan Project Based Learning lebih tinggi dibandingkan dengan kelas kontrol.
Next. Selanjutnya yaitu ada kerangka pemikiran. Untuk pembelajaran berbasis proyek merupakan metode pembelajaran yang berfokus pada siswa sebagai subjek utamanya, di mana mereka terlibat dalam aktivitas yang menantang, relevan, dan berbasis masalah. Aktivitas ini dirancang untuk mendorong siswa berpikir kreatif, inovatif, dan menyelesaikan masalah secara mandiri maupun kolaboratif. Nah, dalam pembelajaran berbasis proyek ini, siswa menghadapi situasi pembelajaran yang memungkinkan mereka untuk yang pertama itu mengidentifikasi masalah, dan yang kedua itu mengembangkan ide dan solusi kreatif, dan yang ketiga mengimplementasikan solusi tersebut ke dalam proyek nyata. Nah, proses ini tidak hanya melatih keterampilan berpikir tingkat tinggi, tetapi juga mendorong kreativitas melalui eksplorasi ide-ide baru dan mengaplikasikan teori ke dalam praktek. Next. Oke, di sini ada metode penelitian, yaitu yang pertama ada desain penelitiannya. Dalam menyelesaikan penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode eksperimen semu atau kuasi eksperimental design. Pendekatan ini bertujuan untuk mengukur efektivitas pembelajaran berbasis proyek dalam meningkatkan kreativitas siswa kelas 10 di SMA N1 Tanjung Bintang. Adapun pertimbangan dan penggunaan metode eksperimen semu adalah yang pertama, dengan peneliti dapat mengontrol variabel tertentu untuk mengukur perubahan yang terjadi akibat penerapan metode pembelajaran berbasis proyek. Yang kedua, metode ini memungkinkan perbandingan langsung antara dua kelompok atau eksperimen dan kontrol. Yang ketiga, hasil penelitian lebih bersifat generalisasi dan dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian serupa di masa depan. Selanjutnya yaitu populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini mencakup seluruh siswa kelas 10 di SMA Negeri 1 Tanjung Bintang pada tahun ajaran 2024-2025. Populasi dipilih karena tingkat perkembangan kognitif siswa pada jenjang ini dianggap sesuai untuk mengeksplorasi efektivitas metode pembelajaran berbasis proyek dalam meningkatkan kreativitas mereka. Lalu, sampel penelitian diambil secara acak menggunakan teknik random sampling untuk memastikan bahwa setiap siswa dalam populasi memiliki peluang yang sama untuk terpilih sebagai peserta. Sampel terdiri dari dua kelas, di mana satu kelas berfungsi sebagai kelompok eksperimen yang menerapkan metode project-based learning, dan satu kelas lainnya sebagai kelompok kontrol yang menggunakan metode pembelajaran konvensional. Kemudian pemilihan sampel yang terdiri dari kelompok ini bertujuan untuk membandingkan perubahan kreativitas siswa secara lebih jelas dan juga terukur. Kelompok eksperimen dan kontrol akan mengikuti pembelajaran dengan durasi yang sudah ditentukan, menggunakan kurikulum yang relevan, serta instrumen untuk pengukuran kreativitas sebelum dan sesudah penerapan metode pembelajaran. Pendekatan ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang akurat mengenai pengaruh metode project-based learning terhadap kreativitas siswa kelas 10 di SMA Negeri 1 Tanjung Bintang. Next. Oke, yang selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data. Untuk teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan tes kreativitas yang melibatkan TTCT atau Torrance Test of Creative Thinking sebagai instrumen utamanya. Nah, tes ini digunakan untuk mengukur tingkat kreativitas siswa sebelum pretest, yaitu pretest, dan sesudah, yaitu post-test. Penerapan metode pembelajaran berbasis proyek. Instrumen TTCT dipilih karena terbukti valid dan reliable dalam mengukur berbagai aspek kreativitas seperti originalitas atau originality, selanjutnya kelancaran, selanjutnya fleksibilitas atau flexibility, dan selanjutnya itu elaborasi. Nah, untuk pengumpulan data yang dilakukan melalui tahapan berikut ada pretest. Nah, pretest itu dilaksanakan sebelum penerapan pembelajaran berbasis proyek untuk mengetahui tingkat kreativitas awal siswa pada kedua kelompok eksperimen dan kontrol. Yang kedua yaitu pelaksanaan pembelajaran. Nah, kelompok eksperimen menerapkan metode PBL dan yang sementara kelompok kontrol menggunakan metode pembelajaran konvensional.
Dan yang ketiga yaitu post test, dilaksanakan setelah proses pembelajaran selesai untuk mengukur perubahan tingkat kreativitas siswa. Next. Data yang selanjutnya ada analisis data. Data yang dianalisis berasal dari hasil tes kreativitas yang dilakukan sebelum, seperti tadi ada pretest, post-test. Nah, lanjut, penerapan metode pembelajaran pada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Instrumen yang digunakan adalah Torrance Test of Creative Thinking atau TTC. Nah, jadi di sini yang pertama adalah pengolahan data awal. Skor pretest dan post-test dari masing-masing kelompok diinput ke dalam perangkat lunak statistik untuk penghitungan. Yang kedua, di sini ada uji normalitas. Dilakukan untuk memastikan distribusi data memenuhi asumsi normalitas menggunakan metode seperti Kolmogorov, Smirnov, atau Shapiro-Wilk. Terus yang lanjut ketiga ada uji homogenitas untuk memverifikasi kesamaan variasi antara kelompok yang diperlukan sebelum melakukan uji statistik lebih lanjut. Yang keempat dan yang terakhir dilakukan menggunakan uji t-test untuk membandingkan rata-rata skor post-test antara kelompok eksperimen dan kontrol. Jika data tidak memenuhi asumsi parametrik, digunakan uji alternatif seperti Mann-Whitney U-test. Hasil analisis statistik diharapkan memberikan informasi signifikan mengenai pengaruh penerapan metode PBL terhadap kreativitas siswa. Kesimpulan diambil berdasarkan tingkat signifikansi yang ditentukan. Oke, baik. Mungkin cukup sekian presentasi tentang proposal penelitian kami dari kelompok 8. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Jika ada salah kata maupun penjelasan kami mohon maaf. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.